وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian selanjutnya, Udhkur ba'da ma ja'a min tashdidin fi akli mal yatim. Sebutkan dalil-dalil yang mengancam dengan sangat tegas terhadap orang yang makan harta anak yatim. Laqad shaddadallahu tabaraka wa ta'ala fi akli malil yatimi aw istiblalit tayyib minhu wa bil khabith. Allah telah menegaskan kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim atau menukar yang baik dengan yang buruk. Gimana maksudnya, ikhwah? Misal begini, si anak yatim itu punya warisan misalnya 10 ekor kambing dari ayahnya misalnya. Ya, gemuk-gemuk. Kemudian orang yang mengasuhnya malah memanfaatkan. Dia juga punya kambing, ditukarnya lah. Kambing dia nggak segemuk punya si anak yatim, tapi ditukarnya. Atau dibuatkannya seolah satu kandang itu punya dia sendiri padahal tidak. Maka ini nggak dibolehkan, ya, karena telah menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Demikian, ikhwah. Dan bisa saja hal ini terjadi. Namanya juga kita itu manusia. Sekali-sekali bisa kita kalah dengan godaan setan. Demikian, lihat ini kok gemuk sekali kambing dia. Aku tukar sajalah dengan yang agak-agak kurus. Demikian, ikhwah. Dia kan aku yang ngasuh, aku yang bertanggung jawab, nggak apa-apa lah itu. Jadi begitulah bisikan-bisikan setan, seolah ketika kita melakukan pelanggaran dia mengatakan oh nggak apa-apa. Dibisikkan nggak apa-apanya itu. Orang dia kan hidup tempat kamu juga, makan tempat kamu, nggak apa-apalah ditukar-tukar hartanya. Begitu, ikhwah. Ya, yang tadinya seharusnya nggak boleh menjadi tidak apa-apa, kan kacau seperti ini, ikhwah. Ya. Bisa saja hal itu terjadi di saat apa? Kita sedang turun iman. Iya juga kata kita kan. Kenapa? Karena iman sedang turun. Wa ja'ala dzalika itsman 'aziman wa wabalan 'ala man yaf'aluh. Dan Allah tetapkan hal itu menjadi sebuah dosa yang sangat besar dan musibah yang besar menimpanya. Haitsu ya'kulu yaumal qiyamati naron, di mana dia nanti di hari kiamat akan disuruh untuk makan api. Tata'ajjaj bi batnihi, lantas kosonglah perutnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak-anak yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, janganlah kamu menukar-nukar yang buruk dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, janganlah kalian memakan harta kalian dengan harta mereka. Artinya, ikhwah, jangan kalian campur antara harta kalian dengan harta mereka, harta anak yatim. Demikian, ikhwah. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya hal itu merupakan dosa yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Jadi ya upayakan untuk dipisah antara harta si yatim dan harta kita pribadi. An-Nisa ayat 2. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga firman, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah seorang itu takut apabila mereka meninggalkan generasi mereka, yaitu dalam keadaan anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, dikhawatirkan mereka. Wal yattaqullah, adalah kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang mantap, ya, ucapan yang lurus. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman,
Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman dikarenakan kezaliman, innama ya'kulu fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia sedang memakan api neraka dalam perutnya. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah, ya, dalam masalah ini ya sangat dilarang memakan harta anak yatim. Kalau kita berkemampuan, kita mengasuh anak yatim dan anak yatim itu punya uang, mungkin warisan ayahnya, maka kita sebagai orang tua asuh jangan sekali-kali berpikir untuk hal-hal yang negatif seperti akan mengambil hartanya, mengurangi hartanya, atau bercampur makan dengan dia. Ya, jadi uang dia lebih banyak diambil karena akan mau makan enak misalnya. Demikian, nggak boleh dicampur-campur. Uangnya si anak yatim dengan uangnya ayah yang mengasuh dirinya, nggak boleh dicampur. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya wa qad ittafaqa al-fuqaha ala anna al-ayata syamulat fin nahi anil akli amwal yatama kullu ma fihi itlafun aw tafwitun sawa'un kana bi aklil haqiqatin aw bi ikhtilasi aw nahwihi. Sepakat para ulama, maksud daripada ayat janganlah kamu memakan harta anak yatim itu mencakup larangan tersebut makan harta anak yatim dan segala perkara yang bisa melenyapkan dan mengurangi harta anak yatim. Baik dengan cara makan secara hakiki, ya. Makan secara hakiki berarti kita ambil uang anak yatim, kita makan misalnya. Kita beli nasi misalnya. Kita singgah kemana lah begitu, ke restoran mana, kita makan banyak-banyak padahal itu uang anak yatim, gak dibolehkan. Maka ini diharamkan. Baik yang dikatakan wala ta'kulul yatama, janganlah kalian wala ta'kulu amwal yatim. Janganlah innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, memakan ikhwah. Yang namanya makan itu kan sebagai sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Itu namanya makan. Jadi Ustadz, kami nggak ada makan loh. Kami hanya belikan uang anak yatim ini untuk aksesoris rumah, untuk kami belikan sofa, kami belikan freezer, kami belikan kendaraan. Kami nggak ada makannya Ustadz. Nah, itu keliru. Yang dikatakan makan di sini yaitu menggunakan harta si anak yatim dengan apapun alasannya. Apakah untuk makan, apakah untuk minum, apakah untuk digunakan pendaftaran haji misalnya, ya kan nggak dimakan itu. Maka itu semua termasuk dalam kategori dimakan. Sawa'un kana bi akli haqiqatin, baik dia itu maknanya adalah makan secara hakiki, au bi ikhtilasi ataupun menghilangkan hartanya dan sejenisnya. Idla farqa baina di'il mal yatim wa baina kauni bil akli aw lighairihi. Tidak ada bedanya antara menyia-nyiakan harta anak yatim dengan memakannya ataupun selainnya. Hatta law kana bi tariqi ihmal. Bahkan termasuk larangan kalau dia menterlantarkan harta anak yatim. Misalnya nih, si anak yatim ini punya uang, punya harta misalnya. Penelenggan orang tuanya yaitu 1 unit sepeda motor. Udah dipakailah oleh orang tua asuhnya, dipakai, tiba di tempat tujuan, dia parkirlah ini sepeda motor, dia letakkan kuncinya di situ, ya, kemudian dicuri orang lah. Jadi bagaimana? Maka dia wajib mengganti, karena itu harta anak yatim. Demikian. Ini termasuk dia ulmal yatim, yaitu termasuk dalam menyia-nyiakan harta anak yatim. Itu ikhwah. Walau ka wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada saja kan, terkadang ada orang tua itu yang memang nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, maka boleh diambil
dari harta anak yatim. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir, wa fi sahihaini wa ghairihima min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalianlah dari 7 hal-hal yang membinasakan, asyirku billah, syirik kepada Allah, as-sihr, sihir, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh orang dengan tanpa alasan yang benar, membunuh orang kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian juga aklu riba, makan riba. Kemudian aklu mal yatim yaitu makan harta anak yatim. Wa tawalla yaumaz zahfi, ataupun mereka yang lari di hari pertempuran. Wa qadhful mu'minatil ghafilat, dan menuduh orang-orang mukminah yang ghafilat, yang suci, ya, yang lalai, artinya dia lalai dari perbuatan maksiat, itu maksudnya, bukan lalai dari perbuatan baik. Demikian ghafilat, mukminat wal ghafilat. Ya, menuduh orang-orang mukmin yang baik. Orang mukmin baik-baik dituduh berzina misalnya. Jadi ada 7 kata Rasulullah. Ya, mensekutukan Allah, sihir, kemudian membunuh orang dengan tanpa alasan syar'i, makan riba, kemudian makan harta anak yatim, lari ketika bertempur, dan menuduh orang-orang mukminah, ya, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itulah ikhwatiddin a'azinallahu wa iyyakum sementara dari terkait dengan masalah pembahasan yatim. Jadi intinya bahwa anak yatim itu adalah, definisinya adalah, yaitu dia yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Yang meninggal ayahnya dan belum baligh.